Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Maya Rahmayanti MSI selaku Kaprodi Kimia. Yang terhormat Bapak Sudarlin MSc selaku Sekprodi Kimia. Yang saya hormati Bapak Endaruji Setiadi MSc selaku moderator pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dari program studi kimia, dan yang saya cintai, yang saya banggakan, adik-adikku semua, eh, baik angkatan 2024 sampai angkatan di bawah saya pas di 2014, barangkali ada yang hadir di sini. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah juga pada kesempatan hari ini saya pribadi dan semuanya bisa bertatap muka meskipun secara luring gitu ya. Ini membuat kesempatan bagi saya pribadi untuk bisa bersilaturahmi atau bersilaturahim kepada Bapak Ibu dosen yang lama tidak berjumpa dan juga adik-adikku sekalian. Sholawat salam, tak lupa mari kita haturkan, kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah eh, yang membuka semua jalan, dan karena beliaulah juga kita semua berharap mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Eh, Adik-adikku dan semuanya, izinkan saya di sini untuk memberikan informasi, kita berdiskusi bersama, kita belajar bersama terkait dengan bisnis gitu. Jangan salah kalau kita sebagai mahasiswa kimia, kita juga bisa berbisnis gitu. Tentunya bisnis yang masih ada korelasinya dengan eh, minat atau dengan program studi yang kita pilih seperti itu. Kimia. Saya sangat ingat sekali, mungkin dulu kalian juga sama. Semester satu itu saya dikumpulkan dan persis saat itu mata kuliah Pak Sudarlin. Beliau menanyakan satu-satu pada setiap mahasiswa, tanyakan tanyakan pada dirimu sendiri sekarang katanya. Apakah kamu yakin kamu sudah benar masuk kimia atau tidak gitu. Itu langsung bikin saya melongo karena memang eh, saat itu saya masuk kimia itu karena zaman SMA guru kimianya tuh asik gitu. Dan saya masuk kalau diberi mata pelajaran kimia. Dan alhamdulillahnya setelah ikut zaman dulu namanya SNMPTN, jalur undangan, ternyata saya daftar di UIN Jogja, di UIN Suka, ternyata lolos. Akhirnya saya ambil kayak gitu. Dan ternyata sepusing itu belajar kimia. Saya kira cuma ngitung-ngitung aja itu seperti kimia dasar. Ternyata secara lebih mendalam, dibedah satu-satu, ternyata luas sekali keilmuan kimia. Dan kata-kata Pak Darlin yang saya selalu ingat adalah life is chemistry without life, atau apa ya, life is chemistry, no life without chemistry, kalau nggak salah seperti itu. Dan itu yang saya rasakan sekarang, ternyata betul sekali. Apapun yang kita kerjakan semuanya berhubungan dengan kimia. Saya menyesal kalau saya nggak terlalu banyak mendalami kimia saat itu. Ternyata ilmu itu saya pakai hingga sekarang, hingga detik ini di bisnis yang saya kerjakan. Kayak gitu. Oke, sedikit itu ya. Kita akan masuk ke materi. Tadi saya bilang 30 menit itu kira-kira. Kalau lebih 1 jam ya mohon maaf. Nanti eh, mungkin mohon dibantu Pak Endar, barangkali saya kelebihan ngomong terus ya gitu ya. Mohon di stop kayak gitu. 30 menit yang kita harapkan, sisanya kalau ada 1 jam mohon diingatkan kayak gitu. Baik, ini temanya kimia di balik dapur rasa, inovasi produk pangan yang aman dan nikmat. Ini
tema ini memang saya sendiri yang usulkan kepada Ibu Kaprodi karena uh, Dapur Rasa ini adalah nama brand dari perusahaan, nama brand dari produk dari perusahaan kami gitu ya. Dan karena hubungannya dengan kimia gitu, nanti akan spesifik kita akan bahas tentang uh, produk pangan. Produk pangan itu seperti apa kayak gitu. Dan saya juga akan bercerita tentang perjalanan saya, kenapa kok saya memilih untuk jalur entrepreneur atau bisnis kayak gitu. Jadi kami dari PT Sinergi Brebes Inovatif inilah ini adalah perusahaan holding company yang mengintegrasikan mulai dari budidaya bawang merah, nanam bawang, sampai memprosesnya menjadi produk turunan dari bawang merah. Jadi kami main dari upstream to downstream atau dari hulu hingga ke hilirnya gitu. Kita mainkan tentang bawang merah. Kenapa bawang merah? Nanti kita jelaskan. Tak kenal maka tak sayang tadi sudah dijelaskan oleh kakak MC tadi ya. Jadi memang betul sekali saya sarjana kimia tahun 2018 lulus. Ini nomor HP saya, silahkan kalau mau catat dan kalau mau komunikasi silahkan boleh banget. Yang mau follow Instagram, Twitter, dan yang sebagainya, cari aja nama saya Dienda Laura Buana nanti ketemu. Jangan lupa DM fallback Kak, nanti saya fallback ya. Saat ini saya diamanahi menjadi seorang direktur operasional atau COO. Tugas saya adalah memantau kegiatan operasional dari A sampai Z-nya, mulai dari penerimaan bahan sampai ke output bahan yang kita produksi seperti itu. Saya seorang entrepreneur, saya juga seorang petani, saya tanam bawang merah seperti petani-petani pada umumnya. Saat ini saya memang masih menjabat sebagai ketua petani milenial. Saya punya anggota kurang lebih sekitar 250 anggota se-Kabupaten Brebes yang aktif dan aktif juga di yang ambasador agriculture. Ini merupakan eh, utusan langsung dari Menteri Pertanian untuk menginfluence teman-teman milenial, teman-teman Gen Z untuk mau bertani. Karena tren eh, saat ini dan ke depan ini tren menjadi seorang petani itu sangat menurun dan dinilai pekerjaan petani itu menjadi pekerjaan yang kurang eh, menguntungkan, yang kurang keren kayak gitu. Nah, saya diutus langsung oleh Pak Menteri untuk menjadi influence khususnya di wilayah kita sendiri dan masing-masingnya. Dan kami biasanya ditugaskan ke beberapa daerah, baik itu di Jawa maupun di luar Jawa. Karena spesialisasi saya di bawang merah, biasanya kalau temanya bawang merah itu selalu saya diundang untuk hadir dan menginfluence para anak-anak muda untuk mau bertani bawang merah khususnya kayak gitu. Dan saya pernah jadi ketua HMPS di tahun 2015-2017. Dulu sangat lama sekali jadi ketua karena perpolitikan di mahasiswa itu sangat kental saat itu. Nggak tahu kalau sekarang seperti apa. Jadi cukup lama, hampir 2 tahun saat itu. Dan program yang sampai saat ini saya lihat masih eksis, itu ada program namanya CFC, Chemistry Festival and Competition. Itu kami yang bikin nama itu dan juga kami yang bikin penetapan supaya itu dilaksanakan setiap tahun. Termasuk eh, apa namanya itu juga kami yang menginisiasi supaya itu ditetapkan menjadi kebanggaan anak-anak HMPS Kimia warnanya abu-abu kayak gitu. Termasuk bendera, dulu zaman itu tidak ada bendera yang bisa kita kibarkan ketika kita berkompetisi, ketika kita bertemu dalam kegiatan nikah himki, yang lain punya bendera, kita sendiri tidak ada. Itu juga kita yang inisiasi. Nah, itu salah satu yang saya sendiri sangat proud ya terhadap perjuangan saya dan teman-teman di
himpunan dan di kegiatan-kegiatan yang kami ikuti di eh, Kimia UIN Jogja kayak gitu. Oke, next. Sekarang masuk ke intinya pembahasannya. Sini saya akan bercerita kenapa sih kok saya kemudian eh mau terjun di dunia bisnis macam ini. Itu dimulai ketika saya tahun 2018. Alhamdulillah saat itu saya dibimbing penelitian oleh Ibu Imelda. Saya sangat ingat sekali. Saya selalu bimbingan dengan beliau dan beliau itu sangat baik sekali dengan saya, mau membantu saya untuk cepat lulus, kayak gitu ya. Saya lulus sekitar 5 tahunan dan diuji oleh Ibu Profesor Dr. Susi dan Bapak Sudarlin pada saat itu. Saya lulus kuliah 18 dan saat kuliah, sorry, niat hati lulus kuliah itu zaman dulu ya, zaman saya kuliah, pengennya itu jadi seorang peneliti. Karena saya suka riset, saya juga sering diajak kegiatan riset oleh Ibu Email untuk publikasi dan lain sebagainya. Karena bagi saya ini asik kayak gitu. Membuat riset, membuat laporan, kemudian bisa mempublikasikannya. Jadi, wah kayaknya saya lulus kuliah bakal lanjutin nih untuk menjadi peneliti kayak gitu. Atau saya lulus kuliah, ada lowongan di government, bisa kerja di government. Kerja di kantor boleh atau kerja di institusi pemerintah. Seperti itu yang berhubungan dengan tentu keilmuan kimia seperti itu. Itu yang saya harapkan dulu gitu ya. Tapi, tapi nih di tahun yang sama ada masalah terhadap pertanian bawang merah di Kabupaten Brebes. Jadi perlu teman-teman ketahui FYI ya bahwa saya itu dari Brebes, Jawa Tengah. Ada adik-adik yang di sini dari Brebes, Tegal sekitarnya silakan angkat tangan nanti DM saya ya. Brebes itu terkenal dengan produktivitas bawang merah yang sangat luar biasa. Brebes merupakan sentra bawang merah terbesar se-Indonesia. Bahkan untuk kebutuhan nasional, Brebes mampu mensuplai kurang lebih sekitar 27%. Itu disuplai dari Kabupaten Brebes. Ada sekitar 15 kecamatan yang memproduksi bawang merah dan itu ratusan ribu hektar totalnya. Ada permasalahan ini. Nah, permasalahannya apa? Permasalahannya yaitu harga bawang merah jatuh, petani rugi. Di tahun itu harga bawang merah itu bisa menyentuh harga 108, sorry, bisa menyentuh harga 10.000, 8.000 sampai 10.000 rupiah per kilo. Sedangkan harga HPP, HPP itu harga pokok produksi. Jadi HPP itu kalau kita eh, harga harga yang harga produksi semuanya lah total itu 16.000. Jadi kalau kita bikin tempe misalkan gitu ya, itu kalau kita mau untung misalkan harga kita produksinya 5.000, kalau kita mau untung ya kita harus jual di atas 5.000. Nah, pada saat itu HPP-nya 16.000 tapi harga bawangnya di bawah 16.000. Di angka 8 sampai 10.000 rupiah per kilonya. Banyak sekali petani yang kelabakan, menjerit dan eh, berkeluh kesah kepada pemerintah. Dari situlah kemudian saya salah satu orang yang dimintain bantuan oleh ayah saya sendiri. Saya ditanya sama ayah saya, Dian kamu kapan lulus, kapan wisuda, kayak gitu. Pada saat itu saya eh, sudah selesai, hampir mau selesai gitu. Saya bilang, alhamdulillah saya udah lulus dan belum wisuda, kayak gitu. Tapi eh, ditanyain kenapa? Mana sih itunya? Oke, saya ditanya eh bisa nggak kamu pulang gitu bantuin bapak dan petani gitu. Kebetulan bapak saya adalah seorang tokoh masyarakat
di kampung gitu ya, sebagai tokoh masyarakat dan juga sebagai ketua kelompok tani. Jadi ada petani-petani yang berkelompok, nah beliau adalah ketuanya, itu minta bantuan saya dan petani-petaninya pun minta bantuan saya untuk membantu mereka. Membantu untuk bagaimana mencari solusi terhadap permasalahan tersebut kayak gitu. Akhirnya saya pulang saat itu. Saya pulang, saya pulang kampung ya. Saya pulang kampung dan ngapain? Saya membantu dan mencari penyelesaiannya, mencari solusi-solusi yang kira-kira apa yang bisa kita bantu dan bisa selesaikan ya gitu. Saya create solusi, apakah nanti dibuat bisnis, inovasi atau produk apa yang bisa kita buat kayak gitu untuk paling tidak petani tidak rugi. Banyak sekali ide-ide pada saat itu yang kita bangun kayak gitu. Salah satunya yang kita sepakati adalah kita bikin perusahaan dan kita bikin bisnis gitu dengan menciptakan produk supaya ada nilai tambah terhadap produk tersebut kayak gitu. Sehingga ketika harga lagi murah, petani rugi gitu kan, kita bisa proses, kita olah, kita jual dengan harga yang lebih layak dan lebih tinggi seperti itu. Nah, kita akhirnya membuat sebuah perusahaan dengan nama PT Sinergi Brebes Inovatif tadi. Gitu. Perusahaan ini kita berkelompok, kita membangun jejaring dan dengan kekuatan saya yang sering melakukan lobbying gitu ya, saya lakukan pendekatan dengan para petani, saya sampaikan secara baik-baik, saya jelaskan juga manfaat terhadap kegiatan bisnis ini gitu ya. Ikut. Kenapa kok kita harus mendirikan perusahaan dan Bapak Ibu itu harus ikut dalam perusahaan ini? Saya ceritakan bahwa Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu itu sudah nggak bisa nyangkul, sudah tidak bisa berangkat lagi ke sawah, tidak ada penghasilan, ketika Bapak membangun dan memiliki bisnis ini, memiliki perusahaan ini, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan hasilnya dari dividen. Jadi ada pembagi hasil setiap tahun yang akan Bapak dapatkan setiap tahunnya. Kayak gitu. Dari pendekatan-pendekatan seperti itu akhirnya mereka mengerti dan mau dan bergabung dengan kami. Akhirnya kami berkelompok, ada sekitar 40 orang yang mau menyumbangkan eh, finansialnya untuk membuat modal mendirikan perusahaan. Dengan terkumpul waktu itu modal sekitar 500 jutaan dari 40 petani tersebut. Oke, kemudian jalan nih perusahaan. Di perjalanannya waktu saya hire orang untuk bisa kita ajak kolaborasi. Dan siapa yang saya hire? Dia teman baik saya saat kuliah, yaitu Mas Adit atau Praditya Agung Wicaksono. Dia saya hire, kebetulan saat itu saya dan Mas Adit ini, dia lulus lebih, saya lulus lebih cepat, dia setelah saya. Kurang lebih dia di bulan saya Agustus, dia sekitar bulan Novemberan kalau nggak salah. Jadi wisudanya duluan saya, dia belum wisuda seperti itu. Karena dia masih di Jogja, saya hubungi, mau nggak saya ajak untuk apa kolaborasi. Ini ada petani yang membutuhkan bantuan kita, kamu mau nggak bantuin gitu? Mau nggak ilmu kita dipakai dan bermanfaat buat masyarakat gitu. Saya kira ini sangat luar biasa loh gitu. Saya juga bujuk dia, akhirnya dia mau gabung dengan saya, bahkan hingga saat ini. Ah, alhamdulillah bisnisnya jalan, kita melakukan produksi, supply, dan lain sebagainya ke industri-industri pada saat itu, dan mencoba saya untuk memasarkannya lebih luas lagi. Boom, pada saat itu ada permintaan ekspor. Perusahaan saya bisa ekspor ke Arab Saudi. Total ada 4 kontainer besar, kurang lebih sekitar 50 ton di tahun 2019. Itu perusahaan saya jadi meledak, jadi lebih dikenal oleh banyak masyarakat dan eh, apa sebaran dari eh, revenue kami jauh lebih banyak dari sebelumnya gitu.
karena kami bisa berhasil mengekspor bawang merah, pasta bawang merah ke Arab Saudi. Di sana dipakai untuk kebutuhan umroh, haji, dan sebagainya untuk industri. Nah, ini viral kan, membuat bisnis saya semakin growth hingga saat ini. Nah, kurang lebih seperti itu perjalanannya. Kenapa kok saya main di bisnis itu? Nah, ini winning team yang kami miliki. eh, Kami kompleks gitu ya. Timnya hanya ada 6 yang inti yang selalu intens dalam memikirkan bisnisnya. Ada komisaris utama, beliau Pak Juari, ada Pak Surahmadi, beliau direktur utama, saya sebagai operational director, ada Mas Adit, dia bertugas sebagai manajer. Nah, tanggung jawab dia itu langsung ke saya, itu ya kegiatan-kegiatan apapun dia akan melaporkan kepada saya, dan ada tim yang lain, ada Sesa di bagian manajemen, ada fasilitator petani dan sekaligus marketing itu ada Mas Aziz. Dia alumni IPB yang ikut join dengan kami. Kami melakukan kegiatan women empowerment ya atau pemberdayaan masyarakat ya, pemberdayaan perempuan. Ada total kurang lebih ada sekitar 100 orang lebih yang membantu kami dalam proses bisnis. Ya, biasanya untuk kegiatan kupas bawang merah yang kita masih kerjakan secara manual, itu kita berdayakan para ibu-ibu atau bapak-bapak yang memang mereka di lingkungan tempat kami, dia memang hanya di rumah, dia hanya ngomong anak atau jagain anaknya di rumah, sedangkan suaminya kerja di luar gitu. Karena sambil mengisi kesibukan, mereka membantu kami untuk proses kupas bawang merah dan lain sebagainya. Ada juga karyawan yang kami pekerjakan, totalnya ada sekitar 17 orang karyawan. Nah, ini ekosistem bisnis. Ekosistem bisnis itu merupakan eh, core atau merupakan model bisnis. Kenapa kok perusahaan kami bisa berkembang dan sustain sampai sekarang kayak gitu. Jadi ini ada yang di tengah, petani bawang merah ya. Petani bawang merah di sini dia kita ajak kolaborasi untuk membangun sebuah perusahaan dan pabrik pengolahan. Selain itu juga kita dorong untuk membuat suatu lembaga pusat pelatihan pertanian gitu. Dari eh, ini semua kita sangat di backup atau kita sangat dibantu oleh stakeholder, di antaranya dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, dari kementerian hingga ke kementerian atau dinas-dinas yang ada di daerah. Mulai dari fasilitasi pendampingan, itu kami didampingi betul-betul, fasilitasi pembiayaan, kami diberikan pembiayaan, CSR dan lain sebagainya dari 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 pemerintah seperti itu. Dan kami memiliki apa namanya? Ini yang sebelah kanan ya. Ini adalah output yang kami hasilkan. Kami masuk ke segmen retail, masuk ke segmen B2B atau business to business, masuk ke industri Horeca, ada di Pasar Jaya di Jakarta, ada Fooddex, Indofood, Sabah, dan lain sebagainya. Banyak sekali industri-industri yang kita supply, mulai dari bahan bakunya, bawang merah segar, maupun produk olahannya. Kemudian ada market B2B, reseller-reseller, itu juga bisa, B2, eh, B2C, kemudian market eh, B2B, retail, seperti Alfamidi, Indomaret, Superindo, seperti itu. Ini ke depan akan kerjasama lagi dengan beberapa market retail yang ada di Jakarta. Selain itu semua, kita juga main di segmen eh, pasar becek gitu ya, atau pasar tradisional kita sebutnya. Pasar yang ada di grassroots, yang ada di daerah-daerah itu, kita juga supply kebutuhan bawang merahnya ke mereka gitu. Selain itu, yang terakhir juga market potensial yang ada di luar negeri atau market ekspor. Nah, kemudian mitra kami siapa saja? Mitra kami tentu ada masyarakat lokal, ini yang ada di bawah ya. Udah ada petani pengepul, ada perbankan juga yang membackup pembiayaan atau permodalan kami untuk bisa berputar dalam bisnis ya gitu.
Kita ada, meskipun kita punya petani-petani yang kita bina gitu, tapi kita juga bekerja sama dengan pedagang pengepul. Bawang merah itu sifatnya adalah musiman. Kalau pas musim panen itu melimpah, tapi pas tidak musim panen itu kosong. Kalau kita mencari ke petani itu jelas kosong kalau lagi musim tidak panen. Sehingga kita harus menggandeng pengepul untuk selalu mendapatkan pasokan bahan baku. Gitu. Kemudian ada pusat pelatihan di sini kita buat di tahun 2024 kemarin atas dasar karena banyaknya permintaan pelatihan dari petani, masyarakat, dari stakeholder, pemerintah gitu ya, untuk membantu para petani belajar bawang merah maupun olahan bawang merah gitu. Akhirnya kami dirikan ini secara khusus dan kami melibatkan banyak pihak dan bekerja sama dengan para pihak juga, dengan university, dengan pemerintah dan lain sebagainya. Nah, nanti ke depan mudah-mudahan kita juga bisa berkolaborasi gitu ya antara Kimia UIN Suka dengan PT SBI. Gitu ya kira-kira. Oke, lanjut. eh Bisnis yang kita garap apa saja sih gitu ya? Apa saja sih bisnis yang kita kerjakan? Yang pertama ada budidaya bawang merah. Yang kedua ada peternakan sapi. Kami mempunyai banyak sekali sapi-sapi yang kita ternak secara khusus untuk menghasilkan kotoran sapi dan juga daging untuk kita jual. Yang kedua, kotoran sapi tersebut kita proses jadi pupuk organik yang kemudian kita jual juga. Yang keempat, kami punya aset berupa alat mesin pertanian. Ini kita sewakan kepada para petani, baik para petani anggota maupun petani secara umum seluruhnya. Ini menjadi revenue dari perusahaan. Selain itu, ketika kita budidaya, kita juga main di pemasaran. Kita langsung garap sendiri gitu. Tidak dilempar ke orang lain, tapi kita langsung pasarkan sendiri melalui pemasaran bawang merah. Baik partai kecil maupun partai besar. Kemudian juga ada penyedia bibit bawang merah. Ini segmennya adalah petani-petani bawang yang tidak memiliki bibit atau seed untuk ditanam. Itu mereka bisa memperolehnya melalui perusahaan kami untuk membeli gitu. Kemudian juga ada penyewaan cold storage. Nah, cold storage ini semacam kulkas ya, tapi ukurannya sangat besar. Ini mampu menyerap sekitar 16 sampai 20 ton. Nah, ini bisa disimpan. Fungsinya untuk menunda jual. Ketika harga bawang merah lagi murah nih, kita beli sebanyak-banyaknya dari petani, kita amankan bawangnya, kita simpan dalam kulkas. Dengan kondisi temperatur yang kita atur, itu bisa mengurangi masa simpan. Nah, ini dipelajari nih di ilmu kimia. Proses penyimpanan ini seperti apa, suhu dan lain sebagainya. Ini saya sangat belajar di situ. Ternyata barang bawang merah itu tidak rusak ketika kita simpan di suhu 3 sampai 10 derajat Celcius gitu. Dikeluarkan ketika harga bawang merah lagi bagus. Sehingga misalkan pada saat itu harga 10.000 kita beli, harga 20.000, 25 kita keluarkan, kita jual. Ada keuntungan di sana dalam bisnis bawang merah. Selanjutnya tadi terkait dengan hilirisasi atau pusat pelatihan, kita membuka ini dan telah mendatangkan banyak sekali ratusan dari peserta yang ingin berlatih, baik petani, mahasiswa juga yang ingin belajar dan lain sebagainya. Di sini juga jadi tempat magang mahasiswa, PKL, magang, MBKM dari banyak sekali university yang menginginkan mahasiswanya datang ke tempat kami. Dan yang terakhir itu industri hilirisasi bawang merah. Ini kita akan membahas ini untuk informasi berikutnya gitu ya. Nah, apa saja yang kami hasilkan dari industrialisasi ini? Ini beberapa produk yang kita punya. Yang pertama ada bawang merah. Ini memang kita sampaikan dari 95 sampai sekarang itu dari
usia kelompok tani yang ada di sini sekitar tahun 95 memproduksi dan menjualnya sampai sekarang, yang kemudian kami lakukan secara profesional di perusahaan. Yang kedua ada pasta bawang merah. Ini kita create di tahun 2018 saat tadi ada permasalahan bawang merah. Kita menciptakan produk yaitu pasta bawang merah. Inisiatif ini kita bangun, kita keluarkan itu sangat simpel sekali. Kita melihat ada saus, ada sambal. Kami berpikir cabai aja bisa jadi olahan saus gitu ya. Kenapa bawang merah enggak? Sama-sama produk pertanian gitu kan. Dan sifatnya sama. Akhirnya kita create produk pasta bawang merah. Ini adalah bumbu masak siap pakai ya dari bawang merah. Jadi kalau ada adik sekalian pengen masak nasi goreng, tumis, dan lain sebagainya yang butuh bawang, tidak perlu kupas, iris bawang merah, itu tinggal buka kemasan pasta bawang merah ini langsung buat masak. Itu fungsinya itu. Ready to use. Buat ibu-ibu yang mager, apalagi teman-teman milenial Gen Z yang udah jadi seorang ibu rumah tangga gitu ya. Itu biasanya nggak mau ribet itu pakai ini. Ini segmennya adalah menengah ke atas, para orang-orang yang hidupnya di perkotaan besar. Kemudian kita berjalan gitu ya, diserang pandemi, kita sempat agak goyang juga di tahun 2019, 2020. Akhirnya kami menciptakan produk baru untuk menyasar market pada saat itu gencar-gencarnya belanja online gitu. Kita ingin mempermudah dan membuat gebrakan gitu, produk apa yang kira-kira sehat dan bermanfaat buat orang. Dan ini ternyata saya ciptakan sebuah produk yaitu bawang crispy atau snack bawang. Di bawangnya masih utuh, jadi cemilan dari bawang merah. Jadi bawangnya masih utuh, nanti saya lihatkan. Ini kita branding dan kita labeling dan kita kasih tahu kepada para uh, calon customer bahwa ini bisa menyehatkan. Pada saat itu COVID-19, daya tahan tubuh sedang jadi tren gitu ya. Jadi kalau mengonsumsi bawang itu kan akan meningkatkan ketahanan daya tubuh karena ada sifat antioksidan kayak gitu. Jadi kita melakukan pendekatan-pendekatan seperti itu untuk mempromosikan produk ini. Kemudian yang berikutnya di tahun 2021 kita bikin produk baru juga, yaitu bawang goreng. Mungkin udah pada familiar ya bawang goreng, mungkin Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah atau kita pernah bikin bawang goreng sendiri gitu ya. Nah, kita juga bikin ini dengan berbagai macam model, dengan berbagai macam ukuran, karakter, kita bikin dan berbagai macam segmen kita buat. Untuk segmen industri berbeda, untuk segmen ini berbeda gitu. Tergantung segmen mana yang akan kita bidik kayak gitu. Kemudian juga ada kerupuk bawang. Inovasi ini, kerupuk bawang ini kita munculkan juga karena keresahan kita sendiri, keresahan kami sendiri sebagai pemilik bisnis itu ya. Ketika kita punya bawang goreng, bawang crispy yang kita titipkan di tempat-tempat supermarket, di toko oleh-oleh yang sifatnya consignment atau konsinyasi, jadi akan dibayar kalau barangnya laku aja. Repot nih kalau barangnya nggak laku kan gitu. Kita punya inisiatif bagaimana caranya kita bisa olah bawang merah, bawang goreng itu sebelum masa expired itu datang. Contoh, saat ini bulan Mei itu masa expired. Jadi bulan April itu udah kita tarik dan kita proses jadi produk kerupuk bawang ini. Sehingga prinsip zero waste system yang kita terapkan itu tetap terjaga. Jadi tidak ada tuh yang namanya produk dibuang sia-sia. Semuanya kita hasilkan menjadi produk yang baru gitu. Selanjutnya berkembang, kita punya customer-customer makin banyak dan ada permintaan-permintaan dari customer, kita ada permintaan bawang kupas. Dan ini cukup sustain juga permintaannya per hari kapasitas bisa 500 sampai 1 ton. Ini untuk kebutuhan industri. Industri-industri yang tidak ingin repot dengan bawangnya yang masih kotor,
itu memasrahkan proyeknya kepada perusahaan kami untuk memproses. Kemudian di tahun 2023 kita bikin produk yang lain, apa yang kira-kira bisa lebih inovasi gitu ya, untuk menjangkau lebih banyak segmen market. Kita bikinlah sambal siwang. Siwang dari singkatan terasi bawang. Jadi bawang gorengnya kita blend, kita mix dengan eh, cabai dan juga terasi, sehingga ini kalau orang-orang masyarakat Pantura nih, Pantai Utara itu suka sekali dengan terasi gitu ya. Nah, kita coba untuk create market yang ada di sana, khususnya daerah Jawa Barat juga yang suka eh, produk-produk pedas ya gitu. Nah, ini kita buatlah ini sambal siwang atau terasi bawang. Kemudian berikutnya di 2023 membuat bawang bubuk. Ini especially kalau ada permintaan dari customer. Nah, ini biasanya kita buat juga. Ini juga perannya sangat luar biasa ilmu kimianya. Bagaimana cara kita membuat produk, ini khususnya kimia pangan ya, untuk tidak terjadi browning itu harus bagaimana, kemudian bagaimana caranya kita menggunakan BTP apa supaya dia tidak kempal dan lain sebagainya. Luar biasa. Dan yang terakhir di tahun 2024 kemarin, kita men-create produk yaitu minyak bawang. Minyak, sebetulnya minyak bawang itu bukan minyak dari bawang ya, hasil destilasi itu bukan. Karena kami pernah coba riset itu, bawang itu minyaknya sangat kecil sekali, hanya 0,001% dari jumlah bobot bawang. Jadi kalau kita komersilin ini tidak efektif. Sehingga kita punya ide, yaitu dari minyak palm oil atau minyak sawit yang kualitas tinggi, kita mixing, kita blend dengan bawang merah yang sudah kita proses, kita heating, kita proses pemanasan dengan pemanasan yang kita kontrol gitu ya, sehingga nanti ada reaksi dari si bawangnya itu ngeblend dengan minyak, sehingga aroma dari bawang itu, aroma dari minyak itu akan muncul aroma bawang merah. Ini digunakan nanti untuk masak dan lain sebagainya yang butuh aroma-aroma bawang, itu pakai minyak bawang. Nah, kira-kira ada saran nggak nih dari teman-teman mahasiswa? Kira-kira bikin apa lagi ya yang dari bawang gitu ya? Apakah skincare bawang atau apa? Tolong nanti tulis di kolom chat gitu ya, atau sharing nanti. Oke, ini kemudian market share potensial kami gitu ya. Mulai dari wholesale, retail market, kita udah banyak sekali ada di Jakarta, kemudian di daerah Jabodetabek secara umum, Bekasi, Bandung, kemudian Tangerang itu sudah ada. Nah, ini kemudian di Semarang, ini kemudian kami ingin masuk ke area Jogja. Mohon doanya untuk bisa masuk ke sana. Kebetulan belum kita garap itu ya potensi di sana. Kemudian fresh from farm juga kita laksanakan. Jadi ada pembeli yang datang ke sini dari luar daerah gitu ya, pengen beli langsung di lahan. Kita ajak ke lahan, kita sampaikan ini milik kami, ada sekian hektar, silahkan kalau mau beli. Jadi beli langsung di tanah, masih di tanah bisa langsung dibeli. Kayak gitu. Dan juga market potensial HoReCa, hotel, restoran, cafe, atau catering. Serta yang terakhir, ekspor potensial. Kami sudah ekspor ke beberapa negara, Singapura, Arab Saudi, kemudian ke Belgia, ke Jepang, kemudian ke Australia. Gitu. Dan ini lagi ada penjajakan untuk ke Malaysia. Kemarin ada tamu kami dari Malaysia untuk datang ke sini untuk belajar bawang merah, dan dia pengen beli bibit bawang merah untuk saya ekspor ke Malaysia kayak gitu. Dan juga market potensi dari UAE, Dubai. Kita kemarin pameran di Singapura, ada inquiries 2 palet kirim ke UAE atau Dubai. Dan juga minyak bawang itu kemarin 2024 kita kirim ke Korea. Nah, ini beberapa dokumentasi kegiatan saya ekspor produk hasil pertanian bawang merah dan kerjasama dengan beberapa pihak untuk ekspor ke luar negeri gitu. Nah,
Itu tadi sudah yang berkaitan dengan bisnisnya. Sekarang saya ingin sharing, izinkan saya untuk sharing tentang peran kita sebagai cendekiawan kimia gitu ya, yang fokus di dunia kimia. Ini peran ilmu kimia ini di pangan ini sangat banyak sekali. Ini hanya beberapa yang saya tulis gitu. Yang pertama terkait dengan standarisasi produk atau standarisasi mutu produk pangan. Nah, ini biasanya kita nanti bergeraknya itu berkaitan dengan uji-uji gitu. Ada pengujian kadar air, kadar minyak, kadar kimia, mikrobiologi, fisika, alergen, dan ini juga yang kita lakukan di mini lab yang kita punya di sini. Ternyata ilmu kita pakai gitu loh. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan shelf life atau pengawetan atau umur simpan, expired gitu ya. Ini kita bisa melakukan proses pengujian secara sederhana bagaimana menguji umur simpan suatu produk eh, selama berapa lama gitu. Nah, itu kita juga itu perannya kita nih sebagai anak-anak kimia gitu ya. Yang ketiga, ini kaitannya dengan formulasi produk. Itu berkaitan dengan kira-kira ingredient apa sih yang dipakai gitu. Bahan-bahan apa sih yang dipakai untuk bisa mengawetkan gitu ya. Kira-kira apa sih proses pengawetan itu caranya bagaimana sih gitu ya. Kan ada tuh kalau kamu teman-teman belajar tentang kimia pangan, dulu saya sangat ingat sekali belajar kimia pangan itu membahas tentang proses pengawetan gitu. Cara mengawetkan itu dari banyak metode gitu, bisa pakai pemanis, bisa pakai pengasaman, ada penggunaan antioksidan dan lain sebagainya. Dan itu saya rasakan lagi dan saya harus lebih intens untuk belajar tentang ini gitu. Ini untuk menentukan ingredient apa yang cocok dipakai dalam produk yang kita miliki gitu. Kemudian bisa untuk menentukan bahan-bahan kemasan karena kita tahu sebagai mahasiswa kimia gitu ya, bahan ini tuh tidak aman untuk makanan, bahan ini tuh aman untuk makanan. Itu ada jenis-jenis kemasan PP, PE dan lain sebagainya itu kan udah konsumsi kita sehari-hari gitu kan, paham tentang itu. Itu itu dipakai, kemudian BTP. Nah, bahan tambahan pangan yang aman itu apa yang dipakai gitu. Dan kemudian kita anak kimia mau bikin sesuatu mengawetkannya pakai boraks, pakai apa lagi tuh yang lain, yang bahaya-bahaya nggak boleh ya dek ya, jangan ya dek ya. Oke, itu kemudian yang keempat itu berkaitan dengan food safety dan uji lab. Food safety ini sangat harus diterapkan ya, budaya budaya kerja yang kaitannya dengan food safety itu di di dimulai dari diri kita sendiri dulu. Kitanya harus safety dulu terhadap diri kita menggunakan apa APD yang lengkap untuk melindungi diri kita dari bahaya. Kemudian juga selain melindungi kitanya sendiri, juga melindungi produknya. Kita menggunakan masker, sarung tangan, dan lain sebagainya. Dan banyak sekali proses food safety. Nanti kalian belajar tentang food safety itu ada sendiri. Eh, Kalau mata kuliahnya sendiri ada itu mungkin berapa SKS itu cukup banyak ya. Kemudian ada uji lab. Ini tadi uji-uji yang secara sederhana mungkin bisa dilakukan seperti tadi uji kimia, fisik, biologi, pH, dan lain sebagainya gitu. Kemudian ada inovasi atau riset atau R&D lah kita sebutnya gitu ya. Itu mencoba bikin produk-produk baru, mengubah teksturnya, mengubah warnanya, aromanya, rasanya gitu. Sehingga ada muncul produk-produk baru yang dihasilkan. Dan produk tersebut tentu sesuai dengan keinginan customer atau pelanggan. Jangan sampai kita bikin suatu produk yang produknya tidak diminati oleh masyarakat atau pelanggan. Percuma, itu akan revenue atau penghasilan pendapatan kita dalam menjual itu akan jauh lebih effortnya lebih tinggi dan penghasilannya jauh lebih rendah. Itu jadi mendingan kita buat produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kayak gitu. Ada need dari masyarakat, kebutuhan. Kenapa kok diciptakan namanya kacamata minus gitu ya? Karena
ada orang-orang yang mengalami mata minus kayak gitu. Jadi seperti itu secara prinsip dalam bisnis. Oke, ini beberapa contoh implementasi ilmu kimia yang ada di SBI. Nah, ini gambarnya ini Mas Adit nih, lagi nguji pH dari produk yang kita pakai untuk ingredient. Nah, ini Mas Adit lagi uji pH dan viskositas Pak itu untuk produk pasta bawang merah. Yang pertama, nomor satu itu kita ada kegiatan analisis kadar air, kadar minyak, kayak gitu, pada bawang, pada pasta bawang gitu. Itu yang kita lakukan. Kemudian yang kedua ada uji mutu bahan baku, uji mutu kemasan, dan uji mutu eh, bahan tambahan. Nah, ini biasanya kalau ada barang datang, sebagai purchasing itu wajib cek bahannya sesuai dengan SOP enggak gitu, sesuai dengan spesifikasi yang kita miliki enggak gitu. Contoh bahan baku bawang merah nih. Bawang baku yang bawang merah yang datang, kita cek tuh secara sampling secara random gitu. Bawangnya sesuai enggak ukurannya, ada yang busuk apa enggak kayak gitu. Kalau ada yang seperti itu kita kembalikan kepada supplier. Begitu juga yang lainnya. Yang ketiga, eh, evaluasi stabilitas produk di suhu ruang dan suhu dingin gitu ya. Itu kita cek setiap produksi kita simpan gitu, aman atau tidak di suhu ruang, aman atau tidak di suhu dingin gitu. Nah, itu nanti kita catat dan kita dokumentasikan. Kemudian ada quality control dan standar laboratorium sederhana yang seperti tadi kita cek-cek sederhana, uji pH, viskositas, gitu. Ada beberapa yang kita uji secara organoleptis, kayak gitu. Jadi sederhana aja. Itu bisa dilakukan di tempat kami. Kemudian juga ada uji-uji yang kaitannya yang cukup spesifik gitu ya. Biasanya kita menggandeng lab-lab yang ada di daerah sini atau lab milik pemerintah atau lab milik kampus untuk bantu uji-uji. Contohnya uji umur simpan, uji eh, apa nutrisi gitu, kandungan nutrisi pakai alat-alat yang ada di lab itu. Biasanya pakai model apa macam-macam lah itu metodenya sesuai dengan uh, pedoman dari BPOM itu. Yang lainnya ada uji umur simpan dan banyak banget pokoknya yang nggak bisa saya sampaikan di sini. Kira-kira seperti itu. Kemudian, nah saya izin ini adik-adikku semua, saya akan kasih sebuah tips, triks buat teman-teman mahasiswa yang belum lulus gitu ya, yang mau masuk di food manufacturing industry atau mau kerja di industri pangan gitu ya kira-kira. Yang pertama, fokus belajar atau kuasai lah minimal ya, kuasai ilmu yang dasar-dasar terkait dengan food chemistry dan HACCP. HACCP itu Hazard Analytical Critical Control Point. Hazard Analysis Critical Control Point. Ini sebuah kawangan pangan karena food chemistry ini sangat dasar sekali dan kompetitor kita itu mahasiswa-mahasiswa yang lulusan dari ilmu pangan atau teknologi pangan. Itu. Itu udah pasti tuh ketemunya akan dengan mereka terus. Karena mereka jauh lebih detail ketimbang kita. Kalau kita kan keilmuannya secara umum dan spesifik tertentu gitu. Kalau mau food chemistry ya harus ambil jurusan food chemistry gitu kan. Kalau nggak salah di kimia itu ada study club itu, nah bahaslah itu terkait dengan food chemistry dan HACCP atau yang lainnya kebijakan-kebijakan dan lain sebagainya yang terkait dengan industri pangan gitu. Yang kedua, coba teman-teman MBKM atau magang atau PKL ambillah di industri pangan. Harapan saya jangan terlalu fokus pengen di industri-industri besar. Itu challenge-nya akan luar biasa tergantung dengan kapasitas diri kita masing-masing. Kalau kapasitas kita sangat merasa diri kita kurang dalam ilmu wawasan tentang food chemistry, carilah industri yang menurut teman-teman semua itu industri menengah ke atas, atau industri menengah, atau industri yang sifatnya UMKM, yang dia memang bergerak di industri pangan. Itu teman-teman akan menjadi salah satu portofolio juga. Magang di sana pengalaman akan cukup banyak.
itu terkait dengan proses processing dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kalau teman-teman suka suka riset itu ya, atau mungkin nanti saat tugas akhir, buatlah tugas akhir yang eh, ke arah food processing kayak gitu, yang ke arah eh, temuan atau apa ya, yang ke arah bisa mempermudah proses atau hal-hal baru lah di dunia industri seperti itu, industri pangan khususnya ya. Itu akan menjadi portofolio ketika kita nanti melamar pekerjaan di ini di perusahaan industri tersebut gitu. Itu pasti menjadi nilai plus dan menjadi pertimbangan dari HRD-nya gitu. Berikutnya, wajib belajar komunikasi lintas disiplin. Belajar lintas disiplin itu maksudnya apa? Mungkin bisa public speaking, belajar bisnis, marketing, ini harus teman-teman kuasai gitu. Siapa tahu ternyata kita memang dibutuhkan nanti di sana. Jadi lebih paham terkait dengan apa namanya kondisi bisnis dan lingkungan di bisnis teman-teman semua nanti ketika lulus gitu ya. Kemudian ikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya kompetisi berupa lomba-lomba itu kan sering banget tuh dari Dikti itu ada lomba. Saya kemarin habis kolaborasi dengan Universitas Telkom, kita bikin eh, project, kita kompetisi untuk ngambil dana ke Daereka. Itu cair, alhamdulillah kita bikin project namanya Si Juna. Si Juna itu simpan jual nanti, memanfaatkan cold storage yang bisa kita pantau melalui aplikasi di handphone gitu ya. Kita bisa pantau mulai dari suhu dan sebagainya. Itu seperti itu, inovasi-inovasi seperti itu yang kita lakukan dan kolaborasikan untuk mendapatkan portofolio khususnya di pangan atau bisnis gitu ya. Itu boleh banget buat dikembangin. Banyak sekali itu eh, lomba-lomba yang diadakan oleh pemerintah atau swasta yang hadiahnya juga cukup lumayan. Bahkan beasiswa gratis ataupun uang tunai untuk pembinaan. Luar biasa. Perlu dicoba ya. Kemudian yang terakhir ada bangun jejaring dengan UMKM atau komunitas atau apapun yang kaitannya dengan bisnis eh, pangan atau yang lain. Itu coba mulai sekarang sering ngobrol-ngobrol dengan mereka, sering ajak komunikasi, mungkin discuss tentang produk dan lain sebagainya. Boleh banget dicoba. Nah, untuk kesempatan karir itu sangat banyak sekali dan ini saya ambilkan 6 teratas yang memang sering sekali dibutuhkan. Salah satunya adalah lulusan-lulusan dari sarjana kimia. Yang pertama adalah R&D Product Formulation. Tugasnya itu untuk bikin-bikin produk, riset gitu ya, mendevelop produk baru dan sebagainya, bikin formulasi-formulasi seperti itu banyak sekali dibutuhkan di banyak industri, baik besar, kecil, menengah, semuanya butuh tenaga ini. Kemudian yang kedua, ini juga sama banyaknya, hampir sama seperti R&D, tapi ini biasanya jauh lebih banyak, sekitar 60% lah, 60% dari R&D. Jadi lebih banyak sedikit, yaitu quality control dan quality assurance. Ini juga banyak sekali, tidak hanya di dunia industri pangan, semua industri butuh yang namanya QC dan QA. Kalian bisa menjadi itu, bahkan menjadi staffnya. Jadi kerjamu bukan di lapangan, tapi di kantornya nanti. Nyuruh-nyuruh anak buahmu nanti misalkan, tolong ini seperti ini. Gitu. Yang kerja yang lain. Gitu. Itu sarjana kimia. Yang ketiga ada food safety dan regulatory. Teman-teman yang paham kebijakan-kebijakan pemerintah itu terus kemudian memahami tentang Perka, BPOM, peraturan keamanan pangan dan lain sebagainya, menguasai itu bisa kerja di sana di office-nya untuk untuk menjadi seorang food safety dan apa regulatory. Biasanya kayak audit internal, jadi seorang auditor gitu di suatu perusahaan gitu ya. Itu sangat memungkinkan. Kemudian di produksi atau manufaktur
itu bisa menjadi seorang manajernya seperti Mas Adit, itu eh, fokus dalam pengawasan produksi dan pengawasan manufaktur gitu. Kemudian ada konsultan teknologi pangan. Ini kalau sudah ekspor gitu ya, menguasai bidang bidang pangan. Biasanya ya dia fokus di belajar menjadi seorang ahli di sana, belajar tentang pangan, kuliah lagi biasanya S2, S3 seperti itu, menguasai menguasai informasi tentang pangan itu bisa juga menjadi seorang konsultan pangan. Dan ini biasanya yang membutuhkan ya perusahaan-perusahaan besar gitu. Dan yang terakhir yang saya lakukan sekarang adalah menjadi seorang profesional bisnis atau entrepreneur kayak gitu. Dan bisnisnya bisa bisnis apapun, tidak harus selalu pangan gitu ya, bisnis science. Ada senior saya yang bisnisnya di eh, chemical gitu ya, bahan-bahan kimia. Ada Mas Koko gitu ya, kemarin ketemu ngobrol, ternyata dia main itu. Ada adik kelas juga, Mas Lan itu main di water treatment gitu. Yang kaitannya dengan sains dan memang setiap hari kita juga melakukan hal-hal tersebut gitu. Oke, mungkin itu saja. Jadi uh, intinya yang ingin saya sampaikan, industri pangan itu bukan hanya soal rasa, ya, taste gitu ketika kita mengkonsumsi makanannya, tapi juga sains. Kita belajar banyak sekali ilmu-ilmu sains untuk memperkuat output yang dihasilkan dari industri pangan. Nah, dengan ilmu kimia ini, kita semua bisa menciptakan pangan yang aman, lezat, berdaya saing tentunya. Dan jangan takut buat memulai, teman-teman sekalian, mantapkan diri kalian sekarang ya. Bisnis itu eh, apa ya, tidak selalu dimulai dari langkah kecil. Bisnis itu bisa dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Ayo, kapan lagi? Mari kita kolaborasikan. Thank you, itu aja dari saya. Terima kasih, ini kontak saya, silakan kunjungi. Dari saya cukup sekian. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan salah, mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Yenda. Menarik sekali ya. Intinya apa ya istilahnya ya. Ini sebenarnya juga sering saya temuin gitu ya di kalangan mahasiswa apa namanya apa yang dirasakan oleh Mas Yenda itu. Jadi bahwasanya mahasiswa itu mikirnya gitu ya setelah lulus itu mesti pengennya kerjanya di selalu di bidang kimia begitu. Tapi pembukanya dia tadi cukup jelas ya, clear sekali bahwasanya mahasiswa kimia itu nggak hanya bisa di bidang kimia, begitu, tapi bisa juga berbisnis atau mungkin di bidang-bidang lain. Dan itu sebenarnya bisa dihubungkan dengan kuliah-kuliah yang didapatkan ketika di kemudian juga ini ya apa namanya pernah saya itu bimbing apa pembimbingan akademik ya itu kan kalau saya kan ngajarnya senyawa kompleks terus kemudian kimiaan organik saya menjelaskan atom-atom berinteraksi begini ikatannya ionik gitu. Terus pas bimbingan akademik itu mahasiswa tanya itu nanti saya belajar kayak gitu tuh fungsinya buat apa Pak? Waduh, bingung saya itu bingung menjawabnya tapi itu ya mestinya sih apa namanya ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Artinya jangka pendeknya tujuannya belajar ikatan-ikatan kimia dan lain-lain itu fungsinya buat apa? Yang jelas, yang pertama biar bisa menjawab ketika UTS dan UA. Itu jangka Setuju. pendeknya itu. Iya, setuju, Pak. Kemudian jangka menengahnya itu ya otomatis skripsi ya. Artinya skripsi kita diminta untuk apa ya namanya untuk riset ya, untuk belajar riset. Yang jangka panjangnya itu tadi dijelaskan oleh Mas Yenda ya. Jadi apa namanya eh, semua bisnisnya itu ternyata kan berawal dari permasalahan. Itu skripsi bab satu itu kan rumusan masalah ya. Intinya ada permasalahan bawang merah produksinya terlalu besar, harganya turun. Terus solusinya gimana? Bawangnya dibeli,
kemudian ditaruh di storage tadi ya, terus kemudian dikasih nilai tambah, jual dengan harga yang layak. Ya, toh. Terus kemudian metodenya bagaimana? Cari modal, kolaborasi dengan teman, terus riset dalam menemukan solusinya. Produk awal kalau nggak salah pasta bawang merah ya. Ya terus kemudian intinya apa ya istilahnya menerapkan caranya untuk ini apa namanya untuk menyelesaikan apa ya iya, menyelesaikan masalahnya ya. Jadi saya prinsipnya ya kalau kita mau berbisnis itu sebenarnya relatif eh, gampang, yaitu pertama itu sebenarnya cari apa yang orang lain malas lakukan, lakukan untuk mereka, kemudian minta bayaran. Contohnya misalkan ya di sekitar kos-kosan itu mahasiswa malas nyuci, itu ada bisnis laundry. Malas nyuci toh, nah sini saya cucikan, tapi benar. Malas nyuci motor, oh ya sini saya cucikan motornya, nanti setelah cuci motor, tapi kamu bayar. Malas masak, sini saya masakin. Tapi nanti kalau misalkan apa, kalau apa istilahnya setelah saya masakin nanti membayar di warung. Jadi itu ya manfaatkanlah sifat-sifat pemalas dari orang itu kemudian lakukan untuk mereka dan minta bayaran. Itu bisnis awalnya itu kayak Oh, gitu. Karena setelah saya lihat dari Mas Diendani tadi ya, ada misalkan bawang merah, pasta bawang merah itu karena males ngulek ngulek bawang tuh ya. Terus ada bawang goreng itu males goreng sendiri terus kemudian ada bawang merah kupas nah, itu juga ada bawang merah males dikupas terus kemudian dikupaskan gitu ya bawang bubuk ya sama itu males males ngulek begitu ya dan itu kemudian disediakan oleh Mas Dienda dan Mas Dienda minta bayaran nah itu kemudian eh, bisa menghasilkan uang dan ini tadi itunya sama sebenarnya pola pikir itu sebenarnya ada terbesit rasa bangga juga saya begitu ya sebagai salah satu dosen dari Masdi ya. Jadi artinya berarti kita selama ini ngerjain skripsi itu ada manfaat gitu. Artinya pola pikirnya yang berbasis riset itu setelah keluar dari UIN itu masih dipakai ya. Ya karena ternyata sebenarnya saya sadar Mas Dienda ini juga dalam menjalankan bisnisnya itu basisnya ya pola pikir ilmiah atau ketika mengerjakan. Oke, sesi berikutnya adalah sesi diskusi, tanya jawab, apa namanya, ada bisa lewat chat atau mungkin kalau mau langsung itu bisa langsung bertanya. Ini sepertinya dari chat belum ada, yang sudah raise hand sekarang dari peserta luring kuliah umum. Sepertinya di kelas ya. Oke, silahkan. Apabila ada yang mau bertanya, saya kasih waktu 3 pertanyaan dulu mungkin. Yuk, silahkan. Baik, sebelumnya izin bertanya kepada Mas Jenda. Ini ada dua pertanyaan. Kalau yang pertama itu kan, Mohon oh, maaf, kok anu ya, sebelumnya feedback ya. perkenalkan nama saya Meilina. the Untuk voice is not good. pertanyaannya, Sorry, sorry. Mbak E. Mungkin boleh pinjam mikrofonnya Mbak apa? Mbak Imroatul mungkin untuk pertanyaannya. Soalnya suaranya feedback, nggak kedengeran. Mbak Imroatul, boleh dipinjamkan headsetnya? Oh iya, mendekat mungkin. unmute. Ya, Mas. oke. Namanya siapa dulu? Sebelumnya perkenalkan nama saya Meilina. Sini Oke. ingin bertanya, ada dua pertanyaan ya. Untuk pertanyaan pertama, tadi dari Kak Dienda itu kan salah satu dari pendiri untuk PT Sinergi Brebes Inovatif ya. Nah, untuk
kalau misalkan dalam kita berbisnis, misalkan apalagi di bidang pertanian. Nah, prinsip apa yang dipegang dari Mas Denda dalam mendirikan dan menjalankan bisnis ini? Karena mungkin eh, pengolahan produk pertanian itu kan banyak, maksudnya kayak jenis-jenis pertanian, tidak hanya bawang merah misalkan. Dari teman-teman kita mungkin beberapa daerah itu kayak hasil pertanian yang berbeda begitu. Itu prinsip umum yang dipegang dari Mas Dienda mungkin bisa kami praktekkan atau mungkin bisa jadi eh, insight buat kita sendiri, kita semua gitu. Terus kemudian untuk pertanyaan kedua itu tantangan atau kendala selama dari awal Mas Dianda untuk mendirikan PT ini, terus kemudian menjalankannya itu apa saja gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi mungkin dari peserta di Tadi rumah? tadi yang kedua apa ya, Bapak? Tantangan, Mas. Tantangan Oh, yang dialami. challenge. Ada lagi yang dari kelas? Oh ya, satu lagi. Ya, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Terima kasih juga kepada Mas Dendra yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami, mulai dari awal terbentuknya PT, sampai perkembangannya produk-produk Mas Dendra, sampai peran ilmu kimia juga ada. Pertanyaan saya tuh kan tadi Mas Dendra tuh bahas tentang awal mula terbentuknya PT ini kan. Namanya siapa ya? Oh iya, nama saya adalah Hidana Putri dari angkatan 2022. Panggilannya Dela, Hela, Dela. 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 Oke. Baik. Oh, Pertanyaan saya itu eh, kan tadi Mas Diendra bilang kalau awal berdirinya itu perusahaan itu terkumpul modal sekitar 500 juta ya Mas. Itu dari orang-orang yang khususnya para petani ya Mas. Betul nggak ya? ya Nah, betul. itu kira-kira gimana cara Mas Diendra meyakinkan orang-orang tersebut untuk mau investasi, membangun perusahaan PT Mas Diendra ini? Mungkin cukup dari saya. Oke, ada lagi, satu pertanyaan penanya lagi. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Eh, Perkenalkan, saya Rahmati Zahyani dari panggilnya Rahma dari ini angkatan 2022. Eh, ini terdapat dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu pertanyaan titipan sebenarnya. Eh, Terkait pengawasan real time yang dilakukan di bisnis Mas Gendra, itu proses hulu hingga hilirnya itu apakah sudah terintegrasi dengan teknologi atau belum? Kalau misalnya sudah, itu bagaimana pengawasan real time-nya dan teknologi apa yang digunakan? Gimana, Kemudian gimana, untuk Mbak? yang Sebentar, apa prosesnya sudah terintegrasi? Kemudian pertanyaannya bagaimana apa? bagaimana pengawasan real time-nya? Oh, pengawasan ya. Ya, Ya, oke. Terus kemudian kemudian untuk pertanyaan yang kedua itu, kan tadi ada produk bawang merah kupas. Itu saya kepo sama bagaimana kemasan dari bawang merah kupas itu. Kemudian kan eh, kalau misalnya bawang merah itu kan sensitif dengan suhu juga. Nah, itu tadi bagaimana kemasannya. Kemudian berapa lama daya tahan bawang merah itu? Sudah. Iya, berapa lama Mohon bawang daya maaf, merah tahannya? kupasnya. Bagaimana, mohon Pak? maaf Pak, mungkin bisa di ini Pak. Ya, Saya kurang terlalu menangkap karena suara dari tempat
saya Oh iya, putus-putus sih. bagaimana cara pengemasan bawang merah kupas ya, terus kemudian berapa daya tahan dari bawang merah kupas itu setelah dikemas itu ya Mbak ya? Ya, Ya, ya. ya, Oke, sudah. dua Terima itu kasih. saja. Ya, Ya, baik. Untuk sementara saya tutup dulu. Ini saya coba bacakan ulang ya Mas ya. Jadi yang pertama tadi pertanyaannya prinsip yang perlu dilakukan dalam menjalankan bisnisnya itu seperti apa. Ini mungkin saya ada catatannya di sini. Iya. Yang pertama itu cari modal, oh sorry, dasarnya masalah ya. Dasarnya masalah, kemudian cari modal, kolaborasi sama teman, kemudian riset dalam menemukan solusi. Itu kalau catatan dari saya. Mungkin nanti bisa lebih detail sama Mas Dienda. Terus kemudian yang kedua itu tantangannya apa, Mas? Itu mungkin itu dulu, dijawab dulu itu dulu, Mas. Silakan, Mas Dienda. Oke, terima kasih adikku Milina ya tadi atas pertanyaannya. Betul banget tadi yang disampaikan Pak Endar tadi yang sudah saya sampaikan. Ditambah lagi satu prinsipnya adalah profesionalisme. Kita sebagai business owner atau pemilik bisnis gitu ya, atau kita yang terjun di dunia bisnis, kita harus profesional. Dalam hal apapun, terhadap diri sendiri pun harus profesional. Ketika dalam bisnis kita harus misalkan berpola kerja 9 to 5 gitu ya dari jam 9 sampai jam 5 ya kita harus profesional berangkat jam segitu meskipun itu bisnis kita sendiri gitu. Profesional dalam hal keuangan juga penting yaitu misalkan memisahkan uang pribadi dengan uang bisnis. Jangan sampai kemudian mencampur adukan keuangan dan lain sebagainya dalam bisnis itu. Uang sendiri dipakai untuk bisnis, uang bisnis dipakai untuk kegiatan pribadi itu tentu tidak profesional dan hal-hal semacam itu akan membuat bisnis kita tidak usianya tidak akan lama gitu. Saya bisnis dari tahun 2018 dan saat ini 2025, artinya sudah sekitar 6 tahunan kita eksis di bisnis dan itu yang kita terapkan profesionalisme. Termasuk dengan karyawan atau tim yang ada di dalamnya, meskipun dia adalah saudara, teman, sanak famili gitu ya, yang kita kenal, yang namanya profesional kerja, bisnis ya profesional. Di luar itu kita hahihi misalkan bercanda dan sebagainya, it's okay. Gitu ada waktunya sendiri-sendiri. Sehingga prinsip yang paling utama itu profesionalisme dalam menjalankannya gitu. Tantangan yang saya sering sekali hadapi itu ada banyak. Kalau di dunia bisnis tanam bawang merahnya yaitu ya gagal panen, itu sering sekali terjadi bencana alam, kebanjiran seperti itu, ratusan juta gitu menghilang karena uh, gagal panen, itu pasti pahit-pahit seperti itu saya rasakan. Selain itu penipuan gitu ya, scam dari customer, customer yang tidak amanah gitu, kehilangan nominal-nominal seperti itu ya itu udah jadi makanannya para pengusaha. Sehingga mental bisnis bagi para calon entrepreneur ini harus dikuatkan dari akar rumput dulu, dari dalam jiwa kita ya dulu. Sehingga kita kalau terdapat masalah-masalah seperti itu kita bisa kuat menghadapinya gitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Jawabannya itu untuk prinsip dan tantangan. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya tadi, salah satu prinsipnya seperti yang saya sampaikan tadi, pertama itu ngumpulin modal. Nah, itu cara meyakinkan investor itu gimana, Mas? Oh iya. Nah, tadi juga sudah saya highlight ya di pembicaraan. Saya mengumpulkan modal kurang lebih sekitar 500 juta pada petani itu dengan cara pendekatan yang sangat apa ya? Pendekatan yang sangat pelan ya pada para petani dan menerangkan, menjelaskan pada para petani bahwa uang ini yang Bapak Ibu simpan di tempat kami atau investasikan itu tidak akan hilang sampai kapanpun. Bapak berhak untuk mengambil kapan saja, tapi nanti kalau Bapak uang ini diambil, Bapak tidak bisa mendapatkan hasil setiap tahunnya dari
revenue yang dihasilkan atau bagi hasilnya. Apa Bapak mau diambil? Oh tidak, nanti saya tidak dapat uang lagi gitu. Akhirnya tetap disimpan kayak gitu. Sehingga hal-hal semacam itu penyederhanaan informasi kita permudah komunikasi dengan petani. Karena eh, secara demografi petani di tempat kami itu macam-macam. Ada yang dia lulusan sarjana, ada yang cuman SMA, ada yang SD, bahkan ada yang nggak sekolah. Tentu pola pikir pandangannya akan berbeda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang. Ini juga cara berpikirnya akan berbeda. Tapi bagaimana caranya kita eh, berkomunikasi itu yang kita selalu utamakan. Kita juga transparansi kepada petani, memberikan informasi, update dan lain sebagainya sehingga ada trust kepada mereka terhadap perusahaan ini kayak gitu. Itu yang kita lakukan, Dek Dela ya tadi yang tanya. Begitu Pak Hendar. Oke, satu hal yang saya highlight di sini skill komunikasi ya intinya ya Mas ya. Tinggal Yes, betul Pak. bagaimana caranya komunikasi dengan orang lain, terus ya itu tadi artinya kalau terkait investment itu kan terkait kepercayaan. Ya itu mungkin kalau apa namanya karena orang-orang percaya, kemudian mereka tentu mau untuk berinvest. Tapi kalau nggak dipercaya, biasanya memang akan kesulitan. Baik, berikutnya yang segmen yang ketiga tadi, pertanyaan pertama, apakah prosesnya itu sudah terintegrasi? Terus pengawasannya itu seperti apa, Mas, dari hulu ke hilir? Yang kedua adalah bagaimana cara pengemasan bawang merah kupas. Karena kalau udah dikupas itu mestinya kan lebih mudah rusak begitu ya. Terus kemudian kalau dikupas dan sudah dikemas tadi, daya tahannya itu bisa sampai berapa lama? Ya, silakan, Mas. Oke, sebentar ini saya akan tampilkan Instagram ya. Oh ya, iki Bagaimana? sabar. Yo. Oke, saya akan jawab dulu yang Pernah pengawasan, proses pengawasan. Nah, bebas. untuk proses pengawasan di tempat kami itu ada penanggung jawab. Tadi mungkin sudah saya tampilkan ya di slideshow. Saya coba slideshow lagi untuk slideshow yang winning team nih. Mohon izin, saya slideshow. Kita ada divisi atau orang yang memang fokus di pengawalan petani. Di sini ada kami dibantu dua orang. Beliau Pak Juari, beliau langsung memang tanggung jawab karena beliau adalah seorang ketua kelompok taninya. Beliau yang diamanai sebagai eh, proyek untuk eh, mengawasi dan mendampingi para petani. Dan juga ada Mas Aziz itu yang pojok kanan bawah ya. Dia yang fokus untuk petani. Sehingga pengawasan dalam proses proses produksi bawang merah itu terawasi dan terdokumentasi pencatatan gitu ya. Kemudian dari segi processing di pasca panennya itu ada saya sendiri dan ada Mas Adit. Itu mengawasi dalam proses produksi. Bahkan hingga produk itu didistribusikan, dititipkan di tempat tertentu gitu. Itu kita punya kode produksi, misalkan ada sesuatu hal-hal yang tidak kita inginkan. Contoh nih, ada barang A, misalkan bawang goreng, ternyata dia dikonsumsi oleh orang, tiba-tiba dia sakit perut dan keracunan. Itu ada namanya sistem telusur atau traceability. Itu yang kita terapkan di industri. Sehingga kita tahu nih, barang yang dimakan si A yang keracunan ini diproduksi kapan, dan bahannya apa, dari mana, siapa yang produksi, di jam berapa, itu semuanya bisa tertelusur. Itulah pentingnya proses pendokumentasian. Baik dari hulu hingga hilir semuanya terdokumentasi. Begitu. Oke, selanjutnya eh bawang kupas nih. Saya perlihatkan juga ini bisnis bawang kupas yang kita miliki ya. Sebentar saya tampilkan. Nah, ini.
Ada di Instagram. Silakan kalau kalian pegang HP, buka Instagramnya dapurrasa.official atau Sinergi Berbos Inovatif. Buka saja. Kalau syukur-syukur di follow ya. Syukur-syukur di follow nanti saya follow back. Ini saya tampilkan set mana nih. Nah, oke kelihatan ya. Nah, ini cara proses kita dalam mendeliver bawang kupas. Kita punya bak atau basket semacam ini. Ini basket-basket ini dipakai untuk kita mengirim dan menyimpan di dalam cold storage. Jadi disimpan dalam bak seperti ini per 20 kilo, kemudian kita deliver. Dan ini harus fast moving, tidak boleh lama gitu ya, karena memang masa simpannya yang cukup rendah atau cukup pendek karena bawangnya sudah kita proses. Dan ada processing ini tentu akan mengakibatkan luka ya terhadap bawang, sehingga kalau kita lama kelamaan untuk simpan itu tidak baik. Dan kita simpan di dalam kulkas pendingin dengan suhu sekitar 3 derajat Celcius. Kayak gitu. Bisa juga dengan cara, bagaimana caranya biar supaya awet? Kita juga pernah melakukan proses packing dengan menggunakan eh, apa namanya vakum. Jadi produknya kita kemas dalam plastik, kemudian kita vakum, dan produknya wajib masuk ke dalam chiller atau freezer, sehingga itu akan awet berapa lama pun, bahkan tahunan kalau kita masukkan ke dalam freezer. Kayak gitu. Jadi like ice cream kayak gitu. eh, Seperti produk-produk frozen pada umumnya. Nah, itu jauh lebih awet seperti itu. Tapi karena produk bawang merah kupas ini yang customernya adalah customer ready to use langsung dan butuh deliver fast moving, ya kita lakukan dengan menggunakan keranjang-keranjang semacam ini kayak gitu. Kalau untuk dijual end user ya kita menggunakan plastik seal untuk vakum seperti itu. Seperti itu Pak, mungkin barangkali bisa menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih. Eh, Oke, mungkin ini bisa jadi inspirasi juga ya untuk tema skripsi bagi adik-adik yang nggarap-nggarap plastik-plastik. Tuh, itu Nah, bisa itu cocok tuh. diaplikasikan. Bisa Untuk diaplikasikan, edible iya, coating itu sudah sangat sering dipakai di dunia pertanian, Pak. Dan itu iya, anak-anak kimia yang bikin. Edible coating dipakai untuk cabai, tomat, bawang, ya, kemudian beberapa produk-produk yang ready to eat gitu. Itu semua pakai itu. iya. Itu cocok banget tuh. Mungkin bisa Oke. divariasiin dan lain sebagainya. Jadi tema skripsi itu. Nah, Mantap. mungkin nanti itu adik-adik yang masih bingung nanti kira-kira aplikasinya mau diarahkan kemana, nanti bisa itu ya, coba ke bawang merah. Karena tadi prinsipnya tadi ya ketika sudah dikupas, ternyata menimbulkan luka, dan lukanya pada bawangnya itu menyebabkan proses busuknya itu menjadi lebih cepat begitu. Ya butuh pengemasan, tapi sudah dicoba berbagai cara ya, dimasukkan kulkas, terus kemudian diproses juga, terus kemudian di-seal dan lain. Oke, oke, ini sudah mulai ada yang bertanya via chat dulu ya, saya buka untuk yang via chat dulu. Oke, ini yang pertama dari saudari Elvira Prasetyani, 2225, prodinya kimia. Pertanyaannya, kimiawan sudah tidak asing, limbah. Nah, itu kemudian bagaimana cara pengolahan limbahnya, ya. Dan yang kedua, apakah misal kulit bawangnya dijadikan pupuk seperti kotoran sapi, apakah bisa begitu? Apakah bisa digunakan sebagai pupuk ya, seperti kotoran sapi yang tadi salah satu bisnisnya tadi ada peternakan tadi ya, peternakan sapi. Terus yang kedua, ke depannya apakah sudah ada ide produk baru loh. Ini tadi justru malah ditanya Mas Genda tapi ya 2025 mau ngapain gitu ya kalau nggak salah ya. Malah tanya ke adik-adiknya, kok adiknya malah tanya balik. Tapi ya nggak apa-apa Mas. Kira-kira ada rencana apa Mas? Kira-kira. Oh ini ada contoh.
seperti minyak atsiri, ya itu Mas, mungkin minyak atsiri, atau masih fokus di produk makanan? Ya, enggak Mas, silakan dijawab dulu Mas. Oke, siap. Makasih, Bapak. Mungkin jawabannya ini ada beberapa yang mirip-mirip juga ya. Pertama mungkin Melia tadi belum kebaca Pak di atas. Ya, Limbahnya ya, limbah. limbahnya. Heeh. Jadi kita kan menerapkan zero waste system, guys. Jadi memang kita fokus bagaimana caranya semuanya bisa diolah kayak gitu. Pertama dari kulit gitu ya. Kami kerjasama dengan beberapa pihak bikin pupuk organik dari kulit bawang. Dan kulit bawang ini juga permintaannya cukup banyak. Bahkan para orang-orang yang mengupas bawang ini dimanfaatkan untuk pakan ternaknya mereka. Biasanya kita rebutan dengan mereka juga. Dengan peneliti juga kita kolaborasi dengan beberapa peneliti di sini teknologi pangan. Dia mengembangkan pewarna dari kulit. Nah, itu juga bisa dilakukan. Tapi yang sejauh ini kita manfaatkan adalah sebagai pakan ternak yang kita punya, kayak gitu. Baik kambing maupun sapi yang kita miliki. Itu daun, kulit, kecuali tanah ya, tanah yang menempel itu kami tidak olah. Seperti itu. Kemudian waste-waste yang lain dari kerusakan-kerusakan produk itu kita biasanya blend campur dengan kotoran sapi yang masih basah untuk bisa terfermentasi ya gitu. Bahkan kita juga bikin pupuk organik cair untuk kebutuhan tanaman bawang merahnya sendiri gitu. Itu untuk limbahnya. Sehingga limbah yang dihasilkan hanya limbah air pencucian yang sudah kita suling, sudah kita bersihkan yang masuk ke dalam tanah kembali gitu. Kita alirkan ke tanah. Kemudian berikutnya Elvira nih, seorang kimiawan tentu bisa mengenai limbah. Limbah tadi udah ya. Ya, Ya sama. tadi Heeh. ke depannya apakah ada ide produk baru mungkin dikembangkan? Nah ini Ya, saya lagi bingung sebenarnya Pak, apalagi gitu ya. Produk kami itu udah sekitar 26 SKU produk, banyak sekali gitu. eh Pengembangannya masih bingung kita mau main di mana gitu. Kalau untuk minyak atsiri, kebetulan memang kami sudah pernah coba dan itu cost-nya sangat mahal. Biayanya sangat tinggi sekali, menghasilkan produk yang sangat sedikit. Ini tentu akan sangat tidak kompetitif, ya kita sebutnya tidak kompetitif kalau kita komersilkan atau kita jual kayak gitu. Jadi hanya kebutuhan-kebutuhan kecil aja yang memang sifatnya riset seperti itu, mungkin bisa kita kerjakan. Kira-kira seperti itu, Pak. Kemudian ada oke. lagi. Ya, yang terakhir dari lagi itu, apakah ada saran untuk memulai eksplorasi dan terbuka terhadap dunia pangan yang nantinya akan konsentrasi? Oh ya, tadi sebenarnya sudah disampaikan juga ya kayaknya ya, apa tips and tricksnya tapi ya, Mm-mm. apa namanya tadi, kuasai dasar-dasar food chemistry, magang di industri pangan, mulai merancang produk kira-kira apa yang ada di sekitar, terus kemudian komunikasi lintas disiplin, ya mungkin jadi anak nongkrong ya, maksudnya mungkin ya banyak-banyak Mm. nongkrong. Itu networking ya, networking itu ternyata perlu, lomba dan networking tadi. Oke, itu yang tadi sudah disampaikan. Mungkin ada tambahan lain, Mas Dirga. Ya, dimulai dari hal-hal yang kita lihat di sekitar kita, Pak. Saya melihat kenapa kok main di bawang merah, karena potensi yang terbesar di Brebes itu bawang merah. Mungkin kalau saya hidup di tempat lain, potensinya ikan, saya akan mungkin main ikan, kayak gitu. Jadi, dimulai dari lingkungan kita dulu. Kira-kira apa nih potensi yang bisa kita kerjakan dari lingkungan di sekitar kita? Bisa misalkan di sana potensinya buah manggis atau potensinya apa, bisa tuh main di sana. Dan kemudian yang kedua, belajar mencintai produk atau belajar mencintai pekerjaan. Nah, itu bisa menjadi apa motivasi kalau kita suka dengan apa yang kita kerjakan, itu akan mudah untuk kita lakukan kayak gitu. Karena semua kegiatan kalau kita suka, pasti kita tidak akan keberatan untuk memulainya kan gitu.
Jadi dua poin itu yang mungkin DAG lakukan gitu. Ke sana Bu. Iya, ada Mas Adit masuk ke sana. Oke, seperti itu Pak Ender. Oke, baik. Terima kasih, Mas Dianda. Oke, berikutnya mungkin ini yang dari peserta luring masih ada yang bertanya mungkin. Ini masih raise hand aja terus. Ada penanya dari kelas, silakan. Saya buka lagi. Oh, sudah siap. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Mas Dienda. Terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaat. Izinkan saya, Puspa, ingin bertanya. Tadi Mas Dienda sudah menjelaskan bahwa bawang merah itu kan sifat musiman ya Mas. Dan salah satu tugas pengepul yaitu harus memastikan persediaan bawang selalu aman. Nahkah pengepul itu mengalami kesulitan bahwa ternyata pengepul tersebut tidak dapat mengumpulkan bawang merah sebagaimana mestinya? Dan bagaimana cara mengatasinya? Apakah mengurangi jumlah penjualannya atau seperti apa? Itu untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, tadi kami kan sudah lihat macam-macam jenis produk yang dihasilkan oleh PT Mas Denda ini. Seperti ada bawang crispy, lalu ada sambal bawang. Nah, itu kan kemasannya juga sangat menarik ya, Mas. Untuk kemasan dan desain kemasan ini, apakah ada tim khusus atau sekiranya hanya menyewa jasa seperti itu, Mas? Sekian dari saya, terima kasih. Pemasaran ya, Mbak ya. Cara pemasarannya dari tim sendiri atau dari pihak ketiga gitu ya? Iya, untuk desain kemasannya, Pak. Oke. Iya. Baik, berikutnya. Apa ada pertanyaan lagi, Mbak Puspa? Sudah cukup. Mbak Puspa, cukup pertanyaan? Dari kelas masih ada yang ingin bertanya. Oh, ya, ya. Oke, oke. Silakan, silakan. Yuk semua yuk, tanya yuk semua yuk. Nanti kalau kurang nanti WA aja nomor saya boleh Oh, di lah sini. ini. Di grup juga ada nomor saya. Di grup. Perkenalkan Yo, nama saya silakan. Oh ya Perkenalkan silakan. nama saya Lanjut. Amelia dari Kimia 2022. Sebenarnya terkait pertanyaan saya ini tadi belum dibahas oleh Mas Dienda, tapi saya penasaran karena di daerah saya itu terdapat perkebunan yang menghasilkan bawang merah juga. Jadi pertanyaan saya, apa saja solusi inovatif yang telah dilakukan, yang telah diterapkan untuk mengatasi tantangan dalam penanaman bawang merah di Kabupaten Brebes? Terima kasih. Solusi apa saja? Gimana, Mbak? Solusi apa saja? Solusi apa saja yang telah diterapkan untuk mengatasi tantangan dalam penanaman bawang merah? Oke. Terus, kemudian ada lagi pertanyaan? Amelia cuma satu tadi ya Pak ya. Iya. Solusi untuk tantangan. Solusinya apa aja yang udah diterapkan untuk mengatasi masalah bawang merah? Oke. Bentar, ada lagi yang dari kelas? Oh, Mbak Imroatul ternyata. Masih boleh, Silakan. Kak Ender? Oh, keduluan Mbak Imroatul. Mbak Imroatul, silakan. Bertanya, saya Imratul Mahmuda dengan NIM 221060311. Di sini saya penasaran dengan Kak Diendra. Dengan latar belakang program studi kimia, kemudian masuk dunia bisnis, tentu banyak ilmu-ilmu bisnis atau kewirausahaan yang perlu kita pelajari. Nah, apakah Mas Diendra itu dulu sudah pernah melakukan bisnis kecil-kecilan, terjun ke dunia bisnis, atau memang benar-benar dari nol terjun bisnis, kemudian learning by doing sambil jalan, sambil belajar? Terima kasih. Menarik pertanyaannya. Oke. Oke. Saya tutup dulu ya untuk kelasnya. Nanti pertanyaan yang pertama tadi. Itu kan salah satu sumbernya itu kan dari pengepul ya Mas ya. Itu kalau padahal itu kan musiman. Kalau misalkan dia pas musimnya banyak juga. Tapi kalau pas nggak ada barang, nggak ada bawangnya yang masuk itu terus apa yang dilakukan oleh perusahaannya, Mas? Ya. Oke.
Siapa? Tadi Dek Puspa ya yang tanya terkait dengan pengepul. Kenapa kalau kalau di pengepul nggak ada barang gimana nih gitu kan? Kita itu punya lebih dari 5 pengepul yang ada di daerah dan di luar daerah. Biasanya yang terjadi adalah ketika harga bawang merah ini terlalu tinggi. Kalau bawang merah itu selalu ada, karena memang di tempat kami itu adalah sentranya. Yang repot adalah harga yang tidak karuan tingginya. Sedangkan harga yang kami serap itu ada batasnya gitu. Misalkan batasnya di harga 20.000, tapi harga bawang merah ini saat ini sampai 40.000. Gimana dong caranya gitu kan? Nah, itu biasanya kami siasati dengan mencari para pengepul atau supplier dari luar daerah. Pernah kami lakukan itu beli bawang merah dari Bima, NTB, kita datangkan dari sana ke sini. Pada saat itu di sini harganya sekitar 30.000, di sana kita beli sampai Brebes itu harganya cuma 18.000. Nah, hal-hal semacam itu yang kita siasati. Nah, terus bagaimana dong kalau eh, ternyata memang bawang merahnya nggak ada semua atau mahal semua gitu. Ya biasanya ya kita harus mau nggak mau kita stop dulu produksi. Tapi sebelum kita melakukan stop produksi, pastikan stok kita cukup. Nah, biasanya yang kita siasati adalah kita melakukan running produksi secara masif ketika harga bawang merah masuk. Harganya lagi murah nih. Kita stok sebanyak-banyaknya dan kita simpan. Sehingga untuk cadangan-cadangan, jika mengalami kenaikan harga bawang merah yang cukup tinggi, kita tidak perlu lagi repot produksi. Cukup keluarkan stok dari gudang untuk distribusi. Nah, kira-kira seperti itu untuk siasat uh, dalam menjalankan bisnis melalui pengepul atau pengadaan bahan baku, kayak gitu. Kemudian tadi menyinggung soal desain kemasan, makasih banget. eh itu salah satunya beberapa produk itu saya yang desain sendiri. Itu saya juga pandai bikin desain by learning by doing. Kita belajar, saya belajar lewat eh, apa color draw, saya belajar secara otodidak, saya coret-coret, saya desain kayak gitu. Kalau saya mager, biasanya saya lempar ke jasa jasa pembuat desain, tapi prompt itu dari kita. Jadi desainnya mau seperti apa kita buatkan, ketik kayak gitu, mulai dari tema, judul, warna dan sebagainya kita yang tentukan kayak gitu. Itu kita sendiri yang menentukan konsep desainnya seperti apa, baru kemudian kita lemparkan ke desainer. Seperti itu atau ada jasa desainnya. Tapi beberapa yang memang itu desain saya pribadi. Untuk yang kemasan-kemasan botol, kemasan apa itu semua desain dari saya sendiri. Seperti itu. Itu untuk pertanyaan dari Mbak Puspa. Kemudian berikutnya Kemudian, Bapak. ya, iya itu dia apa salah satu mahasiswa tadi itu juga Abel ya. Jadi dia di apa apa di daerahnya itu juga ada bawang merahnya. Terus Mm-mm. apa namanya eh selain dibisniskan, dibuat macam-macam itu kira-kira ada solusi apa aja selain selain dibuat apa ya istilahnya tadi peningkatan nilai tambah ya. Ada solusi apa lagi Mas kira-kira ide dari Mas Yenda untuk mengatasi permasalahan bawang merah? Oke. Yang jelas Pak, bisnis bawang merah yang paling menguntungkan saat ini ya fresh product. Kita jual segar bawang merah yang telah dipanen dan dijual ke pasar. Itu bisnis yang paling mudah dikerjakan. Mungkin yang saya sarankan tadi ya lakukanlah itu sebelum kemudian nanti mengolahnya menjadi produk turunan. Kenapa kok diolah? Itu kan sebetulnya hanya untuk memberikan nilai tambah. Sebelumnya kemudian ada demand yang lain itu adalah bonus dari produk olahan tersebut. Paling menguntungkan yang utama ya kita jual freshnya. Makanya di bisnis kami, Pak, kami itu membuat grading bawang merah. Ada ukuran besar, sedang, itu kita jual fresh. Tapi yang ukurannya kecil-kecil, yang harganya kalau dijual ke pasar murah, itu kita proses jadi produk olahan. Nah, dari situlah ada value yang kita hasilkan dari bawang merah. Tetap kita utamakan untuk fresh produknya ini untuk bisa
fast moving untuk dijual. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi coba main di sosial media dulu, coba buka TikTok, bikin TikTok Shop. Nah, di situ live-live lah di situ. Jangan cuma buat joget-joget aja gitu ya. Ya, iya. Nggak boleh. Coba, Velocity, velocity. ya, nggak boleh cuma buat velocity, tapi coba buat live jualan gitu. Saya juga main live jualan juga gitu, ngobrol kayak gini sama customer itu. Kira-kira seperti itu, Bapak. Oke, Itu tadi semua. pertanyaan Udah yang nggak? terakhir tadi itu dari Mbak Imroatul tadi mana tadi? Oh Belajar iya, bisnisnya dari mana? Belajar bisnisnya dari mana? saya itu semester 3, semester 6, saya jadi karyawan penjual eh ini street food dulu di ini apa sih? Aduh, lupa nama daerahnya. Jiwok itu di mana, guys? Nama daerahnya apa? Ah, lupa lagi. Jiwok, Babarsari. Babarsari. Saya jualan di sana, Pak. Saya jadi karyawan itu karyawan salah satu makanan siap saji, pastel dulu, pastela pastel namanya saya ingat betul. Dan bos saya waktu itu tuh sangat baik sekali, ngajari saya bisnis. Saya dikasih buku itu, judul bukunya Robert Kiyosaki, ada yang tahu? Rich Dad Poor Dad. Saya dikasih buku itu untuk dibaca. Nah, dari situlah kemudian saya punya inisiatif dan punya keinginan untuk belajar bisnis. Setelah itu saya mulai bisnis kecil-kecilan. Pada saat itu saya pacaran, guys. Jangan ditiru ya. Saya saya bisnis dengan pacar saya yang sekarang alhamdulillah jadi istri saya. Itu bisnis hijab. Saya jualan online hijab. Saya bagian fotografer, editing dan lain sebagainya. Sambil ya berjualan juga. Jadi basic skill itu ada sebelumnya. Dan juga memang saya diajari juga saat kuliah semester berapa saya lupa itu materi kewirausahaan, bikin bisnis proposal. Saya dari situlah akhirnya ketemu pengusaha asli untuk belajar bagaimana menjalankan bisnis. Waktu itu bisnis printing, bisnis digital, bisnis sablon dan lain sebagainya itu saya tertarik sekali. Oh ternyata asik juga gitu ya. Jadi orang yang freedom gitu, orang yang bebas kita mau ngapain aja kita bisa lakukan. Nah dari situ bekalnya dan kemudian eh, lulus kuliah yang saya tidak punya adalah food industry business. Jadi bisnis di dunia pangan, industri pangan itu yang saya tidak punya. Dan saya belajar dengan learning by doing dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang difasilitasi pemerintah. Itu saya ikuti. Baik baik berbayar maupun tidak itu saya ikut kegiatan belajar seperti itu. Ikut kegiatan kompetisi dan lain sebagainya, bootcamp. Nah, itulah membuat saya punya banyak relasi, sering ngobrol tentang bisnis, jadi tahu cara ngerjain bisnis itu seperti apa. Kira-kira seperti itu, Dek Imratul. Dek Iim. Oke, baik. Terima kasih, Mas Dinda. Tapi ini yang untuk segmen yang ini tadi bisa saya simpulkan sebenarnya kalau mager itu kalau bisa mager yang produktif ya tadi itu ya. Artinya meskipun mager tapi belajar desain terus kemudian mager Iya, betul. mager kuliah terus kemudian eh, jualan di apa tadi Babarsari. Ya, jadi jangan kemudian magernya itu yaitu tadi velocity atau tren apa home show atau apa itu Mbak yang dari Mbak Puspa itu ya Betul. apa nggak apa kok bantuin apa main-mainin sama gitu. Tapi intinya sesuatu yang produktif begitu ya. Artinya salah satunya itu meningkatkan skill. Jadi jangan mager di rumah aja. Atau kalau misalkan katakanlah misalkan main game Mobile Legends gitu ya. Ya sisaan kalian profesional gitu, pro player. Gitu. Jadi, jangan sekedar cepet tengah. Ah, setuju Oke, tuh, Pak. ini sudah hampir 2 jam, mungkin sudah lebih dari 2 jam. Nah, penanya terakhir ini gongnya ini, Pak kami.
sudah raise hand. Monggo Pak Didin. Langsung saja Pak Didin. Iya, makasih. Wow, Saya, Pak Didin. makasih. Materinya sangat bagus sekali ya. Saya ini penasaran ini, Mas Dinda. Eh, ada nggak bahan baku itu yang ada itu hanya impor? Nah, artinya, apakah bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan ini semua tersedia di lokal Indonesia, atau adakah bahan baku yang tidak tersedia sehingga harus impor dari luar? Karena kalau bahan baku yang impor itu kan riskan fluktuasi dolar ya. Kalau dolar naik kan nanti sama dengan harga bawang naik, sehingga perlu pemikiran. Mungkin itu aja, Dinda. Terima kasih. Iya Pak, baik langsung saya jawab aja Pak Didin. Silakan. Kebetulan memang ada Pak satu untuk produksi pasta bawang merah yang fungsinya sebagai emulsifier. Itu produknya dari China, namanya propylene glycol. PG ini kita pakai untuk emulsi, untuk emulsifier kita dapatkan dari Cina. Harganya ya kayak gitu, fluktuatif gitu ya. Cuman alhamdulillahnya memang penggunaan PG ini tidak terlalu banyak dalam ingredient produk. Hanya sebatas eh, dari kalau eh, sesuai peraturan BPOM itu hanya boleh dipakai 0,08% gitu. Sehingga kita aman untuk stocking produk tersebut gitu. Sisanya hampir seluruhnya lokal dari Indonesia kita bisa peroleh kayak gitu. Mulai dari tepung, eh, kemudian ada lagi kita pakai antioksidan itu juga dari Cina, yaitu asam mefenam, sorry, asam askorbat, natrium askorbat atau vitamin C itu kita juga pakai untuk antioksidan di produk. Itu juga, tapi penggunaannya tidak terlalu signifikan. Jadi insya Allah masih oke lah. Jadi memang dikhawatirkan itu eh, kenaikan fluktuasi harga. Dulu kami beli di harga masih 60.000 per liter, sekarang udah ratusan. Jadi memang kerasa sih kalau yang barang produk-produk dari luar negeri itu, Pak. Seperti itu, Pak Didin, kurang lebihnya. Ya, makasih. Baik, terima kasih. Ini waktunya sudah melebihi 2 jam ya. Tadi kita mulainya juga 8 lebih, ini sudah 10.11. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Dienda atas paparan materinya. Mudah-mudahan itu ilmunya bisa bermanfaat untuk adik-adik. Adik-adik juga kemudian jadi punya apa ya, kayak semacam inspirasi atau mungkin menjadi apa ya namanya, menjadi penyemangat mereka untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Intinya tadi kalau saya lihat ini apa namanya, life is chemistry, there is no life without chemistry. Hidup itu ya kimia gitu. Karena kalau kita lihat definisinya kimia itu kan ternyata kimia itu kan ilmu yang mempelajari tentang material ya, atau materi dan perubahan-perubahannya ya. Kita setiap saat, setiap waktu itu ketemu sama materi ya, kimia itu sebenarnya ada di mana-mana. Dan tadi ya mindsetnya yang mungkin terlalu sempit. Jadi setelah lulus nanti saya jadi peneliti atau mungkin jadi apa namanya, karyawan, itu sebaiknya mulai berpikir out of the box gitu ya. Jadinya tidak hanya mikir seperti itu. Artinya sebenarnya yang anu ya, kalau risetnya siapa ya, mohon maaf saya lupa, saya mencitasi dari data di mana gitu. Tapi intinya satu-satunya jurusan yang sesuai dengan pekerjaannya ya. Jadi kuliah di jurusan itu, terus kemudian lulus jadi sesuai yang diinginkan, itu sebenarnya kedokteran. Ya, dokter itu kuliah di kedokteran, terus kemudian lulusnya ya jadi dokter. Nah, sementara kalau lulusan dari jurusan yang lain itu sebenarnya apa, potensinya luas, karena kita yang dari universitas sudah menerapkan pola pikir, berpikir secara analitis ya. Jadi awalnya tadi ya urut-urutannya masalah, masalah, carikan solusi, solusi, terus kemudian metodenya bagaimana menghubungi pemerintah, terus kemudian cari pemasaran, kemudian dan lain-lain.
itu kemudian diikuti semuanya, ditarik kesimpulan, kemudian dilakukan tindakan dan lain-lain. Oke, kemudian tadi ya mohon maaf sekali untuk yang masih ada pertanyaan karena waktunya sudah tapi tadi sudah disampaikan oleh Mas Dienda juga bahwasannya apabila ada pertanyaan bisa follow IG-nya atau mungkin langsung DM saja. Twitter juga ada, di Instagram ada, TikTok juga ada. Nanti atau mungkin nomor HP juga ada. Nanti silahkan langsung menghubungi Mas Dienda. Kalau perlu adain Zoom sendiri atau mungkin main ke sana, magang di sana, belajar langsung sama Mas Dienda itu juga bisa. Jadi kami yang dari Prodi ini cuma istilahnya membukakan linknya aja gitu ya. Nanti silakan adik-adik ketemu langsung sama Mas Diendanya. Baik, demikian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Imra. Silakan, Mbak. Assalamualaikum. Alhamdulillah, luar biasa sesi diskusi kali ini sudah berjalan dengan lancar. Terlihat sangat antusias ya. Mungkin boleh tepuk tangan secara virtual. Baik, mohon izin sesi selanjutnya penyerahan sertifikat untuk narasumber dan juga untuk moderator kali ini. Saya izin share screen sebentar. Oke, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Kak Dienda Laura Buana SS yang sudah memberikan ilmu baru, insight baru untuk kita semua. Kemudian kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Eda Rujis di MSC selaku moderator hari ini yang sudah memandu sesi diskusi kali ini. Acara berikutnya ada sesi dokumentasi. Teman-teman boleh on cam menampilkan senyum terbaiknya. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Oke, Itu yang di kos ada yang belum mandi tuh. baik. Oke, mulai dari slide pertama masih banyak yang belum on cam ternyata. Apakah ditinggal tidur? Baik. Oke, ini teman-teman yang sudah sangat antusias. Oke, masih kita tunggu. Silahkan yang belum on cam. Oke, baik. Dimulai dari slide yang pertama, saya izin mengambil dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Sebentar. 3, 2, 1. Oke. Boleh gaya chemistry sepertinya ya? C. Oke, sebentar saya izin pengambilan gambar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Serta kuliah umum yang berbahagia, luar biasa kegiatan diskusi kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, seluruh rangkaian kuliah umum telah kita lalui bersama. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bergabung dan mengikuti kuliah ini hingga akhir. Semoga kuliah umum kali ini bisa menjadi bekal berharga, bukan hanya untuk memperluas wawasan, tapi juga sebagai inspirasi untuk terus berkarya dan berinovasi, menerapkan ilmu kimia di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, saya ada satu pantun, boleh? Boleh. Oke, baik. Indah bulu burung cendrawasih, Cakep. terbang elok di tanah Papua. Artinya, Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di kuliah umum berikutnya. wes. Yeay. Thank you Saya adik-adik Imratul Mahmuda sekalian. Mahasiswanya Bu Maya banget nih. selaku Iya, Master of mahasiswanya Bu Ceremony. Maya banget nih. Mohon Nggak pantun. bagaimana Bapak?
Lanjut, lanjut. Boleh, boleh. Iya, Kak Ender, ini boleh soalnya Bu pantun? Maya banget nih. Soalnya Bu Maya juga suka pantun. Oh, siap. Boleh, boleh sekali, Bapak. Yuk, waduh, nggak punya ya, saya nggak ahli. Waduh, nggak punya saya. Udah langsung tutup aja, Pak. Ya, langsung ditutup aja, nggak apa-apa. Heeh. Nggak punya pantun, punya pantun. Mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Imratul Mahmuda selaku Master of Ceremony. Mohon izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Mas warahmatullahi Dienda, Pak wabarakatuh. Endar, Mbak Iim, Pak Didin. Oke, cukup ya. Terima kasih.